Halo anak-anak kami, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bapak Erik Iskandar Tambun, masuk pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan ini kita sudah masuk kepada bab kedua, materi baru, yakni mengenai iklan yang dijadikan sebagai sarana komunikasi. Nah, anak-anak kami semua pasti sudah tidak asing lagi ya yang namanya iklan. Kenapa? Karena kita dalam menonton atau menggunakan media sosial hampir dipenuhi dengan iklan-iklan. Nah, tentu ini materi yang menarik yang akan kita bahas karena materinya bukanlah materi yang tabu atau jarang didengarkan. Nah, mari kita lihat. Yang menjadi kontrak kerja kita pada bab 2 ini adalah yang pertama, pemahaman mengenai iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, informasi penting dalam iklan, slogan, dan poster. Yang ketiga, simpulan isi iklan, slogan, dan poster. Yang keempat, pola penyajian dan ciri kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara menyajikan iklan, slogan, dan poster itu sendiri. Nah, mari kita lihat. Nah, apa yang perlu kita pahami dari sebuah iklan, slogan, dan poster itu? Yang pertama, kita harus paham dulu apa yang menjadi pengertiannya. Yang kedua, apa ciri-cirinya. Dan yang ketiga, apa jenis-jenisnya. Nah, ini adalah materi yang menarik. Nah, kita berangkat dari definisi dulu. Nah, iklan ini adalah media pemasaran yang digunakan untuk mempengaruhi pemilihan dan keputusan pembeli. Nah, kalau kita lihat di televisi, sangat-sangat dipenuhi dengan iklan. Nah, tujuan dari iklan itu adalah mempromosikan atau mempengaruhi ataupun mengajak orang banyak untuk tertarik ataupun ingin memiliki objek yang diiklankan. Nah, jadi iklan itu mempengaruhi kita untuk menggunakan produk-produk yang sedang diiklankan. Nah, kalau yang kedua, slogan. Slogan ini adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik ataupun mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Nah, perlu diperhatikan bahwa perbedaan iklan dan slogan. Slogan, kekuatannya terletak pada kata atau kalimat yang sederhana. Slogan ini biasanya berisi semboyan. Slogan ini biasanya digunakan untuk mempengaruhi daya pikir kita. Slogan ini biasanya digunakan untuk program, visi, misi. Jadi slogan ini biasanya ada hal-hal tertentu, ada grup tertentu yang menggunakan slogan. Nah, kalau kita lihat dalam partai politik sering kita temukan yang namanya semboyan ya. Kalau Indonesia juga memiliki semboyan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Itu adalah bagian dari slogan, ya. Nah, hidup atau mati itu adalah bagian daripada slogan. Artinya slogan ini memiliki sifat dan karakter yang berbeda dengan iklan. Kalau iklan dia mempromosikan suatu barang dan jasa, biasanya slogan itu akan mempengaruhi, lebih condong mempengaruhi pola pikir kita, ya. Sama seperti kalau kita pergi ke Bank BRI, mereka akan menggunakan semboyan melayani dengan sepenuh hati. Nah, itu adalah semboyan. Jadi dalam slogan itu biasanya ada kata-kata singkat, ada kalimat pendek yang mengandung makna mempengaruhi daya pikir kita. Jadi bukan mempromosikan suatu barang dan jasa biasanya. Yang ketiga, poster. Poster itu adalah plakat yang dipasang di tempat umum, ya, berupa pengumuman ataupun bisa berupa iklan. Ada yang cukup besar. Nah, hal sederhananya, poster ini sering kita temukan di pinggir jalan, sering kita temukan di pohon, sering juga kita temukan di tiang listrik barangkali. Jadi, poster ini sering digunakan untuk mempromosikan. Hal sederhananya mungkin kalau kita lihat di pohon-pohon, WC Tumpat, hubungi nomor 081 bla bla bla. Nah, itu adalah bagian dari poster. Jadi poster ini adalah bagian dari pembelajaran kita yang sering kita jumpai. Nah, kalau slogan dia di tempat-tempat tertentu, ya, di tempat-tempat tertentu
yang menggunakan slogan. Sementara kalau iklan ada di media sosial, boleh media cetak. Nah, jadi yang membedakan iklan ini perbedaannya iklan ini biasanya memuat gambar, suara dan gerak. Nah, kalau kita lihat di televisi. Kalau slogan yang diandalkan itu adalah penggunaan kata-kata ataupun kalimat yang sederhana tapi menarik. Sementara poster penggunaan kata dan kalimat, ya, penggunaan kata dan gambar. Jadi ada perbedaan yang mencolok. Slogan biasanya mengandalkan kata-kata, poster mengandalkan kata-kata dan gambar, sedangkan iklan mengandalkan suara, gerak, dan gambar. Jadi memiliki karakteristik masing-masing. Nah, pada pertemuan ke-8 ini, kita tidak akan mengulas lebih dalam mengenai iklan, slogan, dan poster. Kita hanya berupa pengenalan. Jadi sebelum Bapak jelaskan lebih dalam lagi, Bapak ingin mengajak anak-anak semua untuk menemukan sendiri yang mana yang menjadi iklan, yang mana yang menjadi slogan, yang mana yang menjadi poster. Nah, mari kita lihat. Latihannya adalah carilah satu buah iklan, satu buah slogan, satu buah poster dari media massa. Media massa itu maksudnya boleh dari internet, surat kabar, ataupun majalah. Kemudian kamu tempelkan ke dalam kertas folio. Ya, kamu tempelkan. Jadi, Pak, berarti tugasnya memilih salah satu atau tiga-tiganya? Ya, pasti tiga-tiganya. Satu contoh iklan, satu contoh slogan, satu contoh poster. Jadi nanti kamu tempelkan di dalam kertas double folio. Contoh iklan, kamu buat. Contoh slogan, kamu tempelkan. Contoh poster, kamu tempelkan. Jadi tugasmu ada satu, tetapi nanti yang dikumpulkan itu masing-masing ada satu. Jadi ada satu contoh iklan, satu contoh slogan, dan satu contoh poster. Jadi pembelajaran kita pada pertemuan ke-8 ini cukup sampai di sini. Bapak harapkan anak-anak kami mengerjakan tugasnya dengan baik, dan jika ada yang ingin ditanyakan silakan WA Bapak atau Japri lewat media sosial. Sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi, salam sehat.